Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang perilaku jujur. Jujur adalah sifat yang mulia di antara sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sifat yang lebih mulia melainkan kecuali sifat jujur. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah kesesuaian antara informasi yang kita dapatkan dan yang kita sampaikan. Jujur merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut as-sidq atau as-sidqu, yang artinya benar atau dapat dipercaya. Manusia yang paling jujur di dunia ini adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih jujur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah mengajari kita untuk umatnya supaya meniru beliau, yaitu mempunyai perilaku atau mempunyai sifat yang jujur. Jujurnya Rasulullah itu tidak pandang bulu, bahkan kepada orang kafir pun Rasulullah jujur. Sampai-sampai orang kafir itu sangat mempercayai Rasulullah. Setiap kaum kafir Quraisy mau bepergian jauh, mau keluar kota, kaum kafir Quraisy itu menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah, menitipkan emas, menitipkan uang, menitipkan perak kepada Rasulullah, karena mereka kaum kafir yakin bahwa Rasulullah tidak akan pernah mengambil barangnya. Mereka percaya betul bahwa manusia satu-satunya yang dapat dipercaya adalah Rasulullah. Padahal kaum kafir Quraisy itu musuhnya Rasulullah, tapi dalam hal kejujuran mereka mengakuinya bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling jujur, sehingga Rasulullah itu dijuluki, mendapatkan gelar dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Rasulullah mendapatkan julukan As-Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi dapat dipercaya. Kemudian dalam berdagang juga Rasulullah sangat jujur. Ketika ada orang yang mau membeli barang dagangan Rasulullah, Rasulullah terus terang. Kalau ada barang dagangan yang cacat atau yang rusak, Rasulullah mengutarakannya bahwa ini barang dagangan saya, kekurangannya ini, kerusakannya ini, dijelaskan semua oleh Rasulullah, sehingga para pembeli jadi suka dan puas membelanjakan dagangannya Rasulullah. Karena kejujuran dalam berdagang, Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bekerja sama dalam berdagangnya. Karena Siti Khadijah tahu kejujuran Rasulullah, Siti Khadijah tahu kelebihan Rasulullah dalam berdagang, strategi dagang Rasulullah bagus. Akhirnya mereka mengadakan kerjasama, dan berkat kejujurannya Rasulullah, Siti Khadijah akhirnya jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya menikahlah mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jujurlah kalian karena jujur akan mendatangkan kebaikan.
dan kebaikan itu akan mendatangkan pahala, dan pahala akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lawan dari jujur adalah sifat dusta atau bohong, atau dalam bahasa Arab disebut kadzib atau kadzab. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang berdusta atau berbohong. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Inna la'anallahu 'alal kadzibin." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Jangan disepelekan ini sifat dusta. Walaupun sepele, karena bohong itu berawal dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele. Apabila kita sudah terjerumus ke dalam kebohongan, maka akan mendatangkan kebohongan yang kedua. Apabila kita telah melakukan kebohongan ini yang kedua, maka pasti kita akan melakukan kebohongan yang ketiga. Contoh, apabila kita terlambat pulang ke sekolah, sampai rumah dimarahin orang tuanya, "Kenapa kamu datang terlambat?" Nah, kamu pasti berbohong jawabnya. Bilangnya habis belajar kelompok, padahal habis main jalan-jalan sama temannya. Itu kebohongan yang pertama. Setelah kamu melakukan kebohongan pertama, pasti orang tua kamu tanya lagi, "Habis belajar kelompok di mana?" Kemudian kamu pasti menjawab bohong lagi. Mau gak mau kamu pasti bohong lagi. Belajar kelompok di rumahnya Budi, padahal kamu habis jalan-jalan. Kemudian pasti orang tua tanya lagi, gak cukup sampai situ, "Rumah Budi di mana?" Kamu pasti bingung, terpaksa bohong lagi. Rumahnya di Tegalsari misalnya. Itu karena kebohongan yang pertama, kamu pasti akan terjerumus menjadi kebohongan yang kedua dan kebohongan ketiga dan seterusnya. Tapi apabila kamu dari awal jujur, meminta maaf kepada orang tua, "Maaf Bu, saya terlambat pulang karena habis main, karena saya jenuh di rumah." Begitu, kamu harus berani mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus berani mengatakan sejujurnya. Karena sekali kamu berbohong, kamu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat tersebut, "Inna la'anallahu 'alal kadzibin." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Oleh karena itu, mulai sekarang kita stop kebohongan. Apabila kita sudah terlanjur bohong, maka hentikan, jangan diulangi lagi. Kita latih diri kita sendiri supaya terbiasa untuk berkata jujur. Karena bohong termasuk dosa besar. Yang termasuk bohong yaitu fitnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Membunuh orang saja sudah dosanya besar, apalagi ini fitnah, kata Allah, lebih kejam daripada pembunuhan. Maka berarti bohong atau fitnah termasuk dosa yang lebih besar daripada dosanya membunuh. Dan orang yang berbohong itu dijadikan sebagai golongan orang-orang yang munafik. Karena tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, bohong. Apabila berjanji, ingkar. Apabila dipercaya, berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Maka jangan jadikan diri kita sebagai orang yang munafik. Kalau kita sudah dicap oleh Allah sebagai orang munafik, bahaya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Al-munafiku fid-darkil asfali minan nar." Orang-orang yang munafik tempatnya fid-darkil asfali minan nar, di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Oleh karena itu, berhati-hatilah
Jangan jadikan diri kita sebagai orang yang munafik. Latih kita menjadi orang-orang yang jujur, supaya kita dikumpulkan bersama golongan para siddiqin, bersama orang-orang yang jujur. Sekarang kita simak PowerPoint berikut. Pada slide pertama ada pengertian jujur. Jujur menurut bahasa diambil dari kata siddiq yang artinya benar atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Kemudian slide yang kedua yaitu macam-macam sifat jujur. Macam-macam sifat jujur ada 3, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan atau jujur dalam lisan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat adalah ketulusan atau ketepatan atau kesesuaian antara yang kita tampakkan dan yang kita sembunyikan di dalam hati. Jadi jujur dalam niat adalah apa yang kita tampakkan itu sama dengan apa yang kita sembunyikan. Itulah jujur dalam niat. Tapi apabila yang kita tampakkan berbeda dengan yang kita sembunyikan di dalam hati, itu berarti kita tidak jujur dalam niat. Contoh, kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebelum sholat melafalkan usolli, fardhu, dan seterusnya, dan diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya lillahi ta'ala, tapi sebenarnya kamu sholat bukan karena Allah. Kamu sholat karena ingin dipuji oleh temannya. Kamu sholat hanya di sekolah saja supaya teman-temannya pada lihat. Itu berarti apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan itu berbeda. Nampaknya sholat karena Allah, padahal kamu niatnya ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Berarti kamu tidak jujur dalam niat. Kemudian sifat jujur yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau jujur dalam lisan. Jujur dalam lisan adalah kesesuaian antara informasi yang kita dapatkan dan yang kita sampaikan. Itu sama, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Contoh, kita makan gorengan di kantin. Kita makan 5, ya bilangnya 5. Jangan makan 5, bilangnya kepada penjualnya makan 3. Itu berarti kamu tidak jujur dalam lisan. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah kamu beramal atau kamu berbuat dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Contoh, kamu mengerjakan ulangan, tidak mencontek, itu berarti kamu jujur dalam perbuatan. Tapi kalau kamu ulangan mencontek, berarti kamu tidak jujur dalam perbuatan. Hati-hati, innal la'ana walal kadibin. Allah melaknat orang-orang yang berdusta atau yang berbohong. Jangan nyontek. Kemudian slide yang ketiga yaitu keutamaan jujur. Keutamaan jujur yang pertama yaitu kebaikan atau kebajikan. Jujur pasti akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan tersebut yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kamu berkata jujur, kamu mendapat satu kebaikan atau satu pahala. Kamu berkata jujur lagi, dapat satu pahala lagi. Jadi berkatalah jujur seterusnya. Jangan bosan-bosan berkata jujur, karena setiap perkataan kamu apabila itu jujur, kamu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaliknya, kalau kamu berkata bohong, kamu mendapatkan dosa. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah. Kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sewaktu kecil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekitar umur 12 tahun
Si Abdul Qadir ini selalu diberi nasihat oleh ibunya supaya dimanapun dan kepada siapapun harus berkata jujur, jangan pernah bohong. Dari kecil sudah ditanamkan itu sifat jujur kepada si Abdul Qadir Al-Jailani, hingga kemudian si Abdul Qadir Al-Jailani disuruh untuk menimba ilmu, mengembara jauh dan tidak boleh pulang kecuali telah mendapatkan ilmu yang banyak. Akhirnya si Abdul Qadir ini pergi ke Baghdad di Irak. Sebelum pergi si Abdul Qadir ini diberi bekal, diberi saku, diberi uang sejumlah 40 dinar. Dinar itu mata uang koin emas. Satu koin dinar saja nilainya jutaan rupiah kalau di Indonesia. Si Abdul Qadir diberi bekal 40 dinar. Kemudian oleh ibunya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong, dan kantong tersebut disimpan di balik baju, kemudian dijahit di balik bajunya si Abdul Qadir. Dengan tujuan apa? Supaya tidak diambil, supaya si Abdul Qadir tidak bisa mengambil di jalan, supaya mengambilnya nanti setelah sampai di tujuan, yaitu Baghdad. Kemudian berangkatlah si Abdul Qadir bersama rombongannya, dan tiba-tiba di pertengahan jalan ada sekelompok perampok yang menghadang, yang ingin merampok barang-barang bawaan rombongannya si Abdul Qadir ini. Seluruh isi yang ada di kendaraan tersebut dikeluarkan. Seluruh uang yang dibawa oleh rombongan si Abdul Qadir diambil. Setelah diambil semua, kepala perampok ini bertanya, apakah di sini ada yang masih mempunyai uang? Kalau ada, sini, kasihkan kepada saya. Kemudian si Abdul Qadir ini teringat nasihat ibunya, yaitu tidak boleh berbohong kepada siapapun dan dimanapun. Akhirnya si Abdul Qadir bilang kepada kepala perampok ini, wahai tuan, saya mempunyai uang 40 dinar. Kemudian kepala perampok ini hanya tertawa, tidak percaya, masa anak kecil punya uang 40 dinar. Kemudian si Abdul Qadir mengatakan, kalau kamu gak percaya silahkan periksa bajuku. Akhirnya diperiksa ini si Abdul Qadir, dikeroboi bajunya, dan perampok tersebut tidak menemukan sepeser uang pun. Akhirnya kepala perampok ini tambah marah, tambah jengkel. Kamu sudah membohongi saya, masih kecil sudah berani membohongi saya. Kemudian si Abdul Qadir menjawab, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak berbohong. Kalau nggak percaya, lihatlah di balik bajuku. Ibuku menyimpan uang tersebut di balik bajuku, kemudian dijahit rapat-rapat di dalam bajuku. Kalau nggak percaya, silahkan buka bajuku. Akhirnya sang perampok tersebut membuka bajunya si Abdul Qadir. Kemudian ditemukan benar uang sejumlah 40 dinar. Kemudian kepala perampok tersebut bingung, heran. Ini kamu kenapa berkata jujur kepada kami? Padahal kalau kamu diam saja, maka uang kamu selamat, uang kamu utuh, kamu bisa untuk bekal di jalan sampai tujuan. Si Abdul Qadir menjawab, orang tua saya sudah berwasiat kepada saya dituntut untuk berperilaku jujur kepada siapapun, dan agama saya, agama Islam, agama yang lurus, pantang untuk mengatakan bohong, pantang untuk berdusta. Kemudian kepala perampok ini termenung, terenyuh dan terharu melihat
akhlaknya anak kecil ini, melihat perilaku kejujuran anak ini, akhirnya hidayah Allah turun. Kepala perampok tersebut taubat karena di dalam hatinya kepala perampok tersebut mengatakan, saya malu kepada diri saya sendiri, malu kepada anak sekecil ini, sudah bisa berperilaku jujur, mempunyai akhlak yang mulia, sedangkan saya, usia saya sudah banyak, akan tetapi perilaku saya masih buruk, suka merampok, suka judi, suka minum minuman keras. Maka mulai sekarang saya berjanji untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan merampok ini. Akhirnya perampok tersebut insyaf karena keberkahan dari sifat jujur yang dimiliki Syekh Abdul Qadir ini. Maka benar bahwa jujur mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat jujur berikutnya yaitu dihormati orang. Seperti Rasulullah dihormati oleh semua orang karena kejujurannya. Karena Rasulullah mempunyai sifat jujur. Bahkan oleh orang kafir pun Rasulullah dihormati. Orang kafir semuanya menitipkan barangnya di Rasulullah karena kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita ingin dihormati oleh orang lain, maka perbaikilah sifat kamu yang tadinya suka bohong menjadi orang yang jujur. Kemudian keutamaan jujur berikutnya yaitu dipercaya oleh orang lain. Kalau kita jujur, pasti kita diberi amanat, dipercaya oleh orang lain. Apabila kita menjadi karyawan yang jujur, maka dipercaya oleh bos kita. Kalau kita sudah dipercaya oleh atasan, maka pangkat dan jabatan kita juga akan naik. Kemudian keutamaan jujur berikutnya yaitu hidupnya tenang. Orang yang jujur pasti hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, karena di dalam hatinya tidak menyembunyikan kebohongan, di dalam hatinya tidak menyembunyikan sesuatu. Kemudian slide selanjutnya yaitu petaka kebohongan atau akibat dari kebohongan. Yang pertama, akibat kebohongan yaitu tidak dipercaya orang. Orang akan menjauh, jangankan mau percaya, mendekat pun gak mau kalau kita sering berkata bohong. Kalau kita menjadi tukang bohong, kita tidak mendapatkan kepercayaan lagi oleh orang lain. Orang lain mau berteman kita, orang lain mau berteman dengan kita jadi ragu karena kita sudah tidak dipercaya oleh orang lain lagi. Kemudian yang kedua, hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah. Para koruptor, orang yang korupsi, pejabat yang korupsi, itu hidupnya tidak tenang karena mereka menyembunyikan kebohongan di dalam dirinya. Jangan dikira mereka hidupnya tenang, walaupun rumah mereka megah, rumah mereka mewah, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, tapi hidupnya tidak tenang, percuma. Tidak akan bisa tidur dengan nyenyak karena dalam hatinya gelisah, takut ketahuan, takut kalau polisi datang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dibenci orang. Orang-orang akan benci kepada kita apabila kita suka berbohong. Ada orang yang setiap ucapannya itu selalu bohong. Jadi mulutnya kalau berkata jujur itu nggak enak. Kalau nggak bohong itu mulutnya gatel. Pasti setiap hari melakukan kebohongan dan seterusnya. Kemudian akibat kebohongan berikutnya yaitu masuk penjara. Apabila kita korupsi, apabila kita melakukan kebohongan publik, pasti kalau ketahuan pasti akan kita dimasukkan ke dalam penjara. Itu baru akibat di dunia, belum akibat di akhirat. Lebih kejam lagi, lebih berat lagi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat di dunia saja sudah kayak gini susahnya, apalagi akibat
yang akan kita dapatkan di akhirat kelak nanti. Slide berikutnya yaitu ancaman bagi orang yang berdusta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Kalau Allah sudah mengatakan celaka, berarti celaka. Allah tidak mungkin bohong. Kalau Allah sudah menjustifikasi bahwa orang itu celaka, maka orang itu akan sungguh-sungguh benar-benar celaka. Sesuai dengan janji Allah, orang yang munafik itu tempatnya di dalam dasar neraka. Al-munafiqu fid darkil asfali minan nar. Kemudian slide berikutnya yaitu dalil kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada. Rawahu Tirmidzi. Seorang pebisnis atau seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan bersama para syuhada, orang yang mati syahid. Jadi orang yang jujur, pedagang yang jujur nanti dikumpulkan bersama para nabi di surga. Surganya satu derajat dengan para nabi. Itulah kelebihan orang yang jujur. Kemudian slide berikutnya yaitu dalil jujur berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Kita manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur kepada bersama manusia dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat mengherankan apabila ada manusia yang melakukan kebohongan padahal dirinya sudah yakin dan mengetahui bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Akan tetapi kita masih tetap saja berbuat bohong. Seakan-akan kita tidak yakin bahwa Allah melihat kita. Seakan-akan kita tidak yakin bahwa Allah tidak mendengar ucapan kita. Seolah-olah Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka orang tersebut sungguh merugi. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percayalah apabila kalian melakukan kebohongan, Allah pasti melihatnya, Allah pasti mendengarnya, Allah pasti mengetahuinya. Sebisa mungkin kita jauhi sifat bohong itu, sebisa mungkin kita jauhi sifat dusta itu, supaya kita tidak digolongkan menjadi orang-orang yang munafik. Semoga kita dijauhkan dari sifat dusta. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang jujur, para siddiqin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita hari ini, pembahasan kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.